Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Hari ini aku mau menceritakan TKW Hongkong yang nasibnya miris setelah menjadi overstay. Ya, gimana ya? Sesuai dengan judul, cerita tentang TKW overstay yang sekarang kehidupannya sangat mengharukan sekali, sangat memprihatinkan sekali. Oke, gimana kisah ceritanya? Lanjut. Oke guys, sekarang aku punya cerita. Ada kisah cerita TKW yang overstay. Kisahnya itu sangat memilukan sekali. Ya. Dia namanya Alfi. Ya. Alfi ini kerja di Hong Kong selama 4 tahun. Setelah itu sebelumnya dia kerja di Hong Kong tuh dapat majikan yang hanya jaga orang tua, tapi orang tua itu masih sehat. Kan setiap minggu libur guys, itu ya. Dan Alfi ini orangnya cantik lah, cantik, pokoknya bodinya seksi lah. Awalnya di Indonesia itu orangnya itu nggak seperti ini gitu. Tapi sudah nyampe di Hong Kong, ternyata mungkin pergaulan ya, dia tidak bisa membawa diri, maksudnya dia tidak bisa menahan diri atau gimana. Katanya Alfi ini punya suami, cuman sudah kayak renggang lah, tapi nggak cerai, cuman renggang. Mungkin karena Alfi ini jenuh ya, mungkin jenuh, suami sudah mungkin tidak perhatian atau bagaimana, akhirnya dia itu kayak berani gitu loh guys ya, berani kenalan sama cowoknya itu orang Pakistan. Karena kerjanya di rumah majikan itu santai sekali dan dia itu bisa libur setiap minggu, akhirnya kan bisa ketemu dengan cowok itu setiap minggu gitu. Mungkin ya gimana kejadiannya nggak tahu, pokoknya intinya Alfi ini hamil. Dia keluar dari majikan, tapi hamilnya ini yang delalah dia sampai finish, maksudnya dia itu hamil tuh tidak ketahuan sampai finish. Akhirnya finish itu mau cari majikan lagi nggak bisa karena medikalnya itu ada bayi. Terpaksa dia itu kan disuruh pulang sama agen, tapi tidak mau. Alfi ini dia tetap di sini karena mungkin di sana punya suami ya atau gimana, terus pulang hamil kan gimana, mungkin seperti itu. Setelah itu Alfi itu memutuskan untuk tidak pulang dan otomatis kan cari majikan sudah tidak bisa, jadi dia overstay, memutuskan untuk overstay dan untuk berusaha menggugurkan kandungan itu. Digugurkanlah kandungan itu, si bayi itu sudah gugur, sudah pendarahan. Si Alfi ini sudah tidak bisa lagi untuk cari majikan yang resmi karena sudah berapa bulan gitu loh overstay, dan nggak bisa. Kalau sudah berapa bulan overstay otomatis ngelaporin, menyerahkan diri, dihukum dan harus pulang ke Indonesia, tidak boleh kerja di sini lagi. Mungkin Alfinya ini nggak mau pulang atau gimana, dia memutuskan tetap di Hong Kong dan dia memutuskan untuk overstay. Ya, ini untuk teman-temanku semua, jangan memutuskan overstay, karena ya makanya
harus bener-bener hati-hatilah gitu, biar kita di sini selamat. Dan Alfi ini dapat job di kayak cuci piring lah, kayak cuci piring, pokoknya serabutan lah, kerjanya tuh serabutan. Dia pun kayak punya skill dagang-dagang gitu loh, kayak dagang nasi gitu di jalanan gitulah, di KSWB seperti itulah, kan banyak yang beli ya teman-teman itu. Dia sambil kerja seperti itu dan kayak cuci piring di restoran. Dia berapa tahun, sampai 6 tahun nggak kok, apa 6 tahun apa kok yang nggak ketemu, katanya 6 tahunan lebih lah kerja di cuci piring. Itu agak lumayan uangnya, cuman uang apa, dia kan ngontrak sendiri, jadi kan pengeluaran kan lebih banyak ngontrak sendiri yang deket dengan restoran itu tadi. Mungkin malam mungkin ya, jadi nggak ketemu sama polisi atau gimana lah, nggak tahu, itu ceritanya seperti itu, aku nggak tahu realnya, pokoknya seperti itu ceritanya. Dan kerja di restoran itu agak lumayan uangnya untuk bayar sewa, makan, ya ujung-ujungnya ya sama, gaji bersihnya tuh ujung-ujungnya ya sama dengan TKW biasa seperti aku ini gitu loh. Cuman dia itu kayak kerja double gitu loh guys, akhirnya banyak, setiap bulan itu bersihnya bisa mendapatkan, bisa punya 8.000 9.000 lah gitu, itu yang bisa dikirim ke Indonesia. Dan semua uangnya tuh dikirim ke Indonesia ke anaknya, sama anaknya kan ada bapaknya si Alfi ini. Karena anak sudah minta apa, maksudnya uang dikuasai anak di sana itu nggak bisa nge-save uang, memanage uang, akhirnya 6 tahun itu diserahkan sana semua. Ya kelirunya itu diserahkan sana semua, minta ini minta itu dibelikan semua, akhirnya yang di Indonesia itu nggak dapat apa-apa, uang itu nggak dapat apa-apa. Alfi ini mungkin sudah lelah atau gimana, dikiranya kan karena uang yang dikumpulin itu disuruh membeli barang jadilah, kayak mobil lah, kayak rumah atau gimana, karena kan kalau 8.000 bersih itu setiap bulan kan di Indonesia dalam 6 tahun tuh sudah berapa ya. Anaknya ini satu, Alfi ini sama suaminya itu, yang sama suami di Indonesia itu punya anak satu, gitu. Cuman kan suaminya ini sudah kayak renggang, jadi uangnya itu dipegang bapaknya sama si anak ini gitu loh, tapi nggak jadi apa-apa. Terus Alfi ini ingin memutuskan untuk pulang. Dan apa yang terjadi? Ini puncaknya. Ini yang kejadiannya yang miris sekali. Apa yang terjadi? Alfi ini ternyata kena sakit guys. Kenapa dia memutuskan untuk pulang? Dia sakit. Di sana uang tuh sudah tidak ada sama anaknya tuh, maksudnya uang yang sama keluarganya tuh sudah tidak ada, suruh belikan untuk barang jadi tuh tidak ada. Terpaksa si Alfi ini pulang karena dia sakit. Kan kalau berobat di sini kan harus ada kayak paspor gitu ya, apa kayak apalah nggak tahu itu. Dia kan nggak punya, sudah overstay, jadi ketemu. Dia nekat untuk menyerahkan diri dan dipenjara. Setelah penjara dia pulang ke Indonesia dalam keadaan sakit guys, dalam keadaan sakit. Nyampe di Indonesia ditambahin ya shock lah, karena uang yang dikirim selama ini nggak ada apa-apa, nggak jadi apa-apa, tabungan nggak ada, dihabiskan begitu saja. Dia shock dalam keadaan sakit, ya tambah parah lah sakitnya, tambah parah sakitnya. Dia drop
dan keluarganya pun kayak tidak mengobati lah, maksudnya tidak mengobati ke yang lebih serius gitu, maksudnya dikasih obat-obat tuku saja. Akhirnya penyakitnya dia tuh tambah parah, dan dia sekarang hidup sendirian di rumahnya itu dalam keadaan sakit. Katanya kalau periksa-periksa sekarang pakai BPJS. Sekarang sudah 2 tahun di Indonesia dan tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong karena sudah blacklist itu tadi. Dan dia, bapaknya kan sudah tidak ada, si Alfi ini dia hidup sendirian dan tidak punya apa-apa, tidak punya uang sama sekali. Dia sakit gimana pakai BPJS. Sangat memilukan kan ya. Padahal si Alfi ini kerja di Hong Kong mati-matian, dia kerja di Hong Kong tidak peduli gimana risikonya, demi apa? Demi ingin mendapatkan sesuatu. Ternyata nggak dapat apa-apa di Indonesia. Mau nangis gimana pun, nangis darah pun ya uang sudah tidak ada. Dia hanya menangisi nasibnya dalam keadaan sakit, dia tidak ada yang bantu, tidak ada apa. Beli obat hanya beli di toko saja, dibelikan di toko saja karena tidak ada pengobatan yang serius gitu. Kasihan sekali si Alfi ini, dan sekarang dia berjalan tapi dengan sudah keadaan yang miris banget. Kasihan pokoknya, lihatnya tuh kasihan. Dia hidup sendirian dan anaknya sudah menikah, tapi si Alfi ini tetaplah sendirian. Makanya itu ya, ini buat pelajaran untuk teman-teman. Pokoknya kalau ada masalah jangan sampai punya keputusan untuk menjadi overstay. Jangan. Lebih baik sebelum visa habis, lebih baik pulang. Karena kalau sudah overstay tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Gitu. Kan sangat disayangkan. Kan kalau nggak overstay, kalau sudah masalah selesai kan bisa kembali lagi ke Hong Kong atau gimana. Tapi kalau memutuskan untuk overstay nggak bisa. Kalau nanti sudah ada di Indonesia ingin kembali lagi ke Hong Kong tidak bisa. Ini untuk pelajaran untuk teman-teman semuanya. Apapun yang terjadi jangan memutuskan untuk overstay. Rembuk sama agent gimana enaknya gitu ya, eman-eman. Karena proses untuk ke Hong Kong itu tidak mudah guys, sangat makan pikiran, makan waktu pokoknya proses itu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau tiba-tiba memutuskan yang fatal gitu loh, kasihan. Dan satu pesan lagi, jangan semua uang itu jangan diserahkan ke keluarga semua, disimpan sendiri, kasih keluarga yang sesuai dengan keperluan saja. Karena apa ya, ginilah, setelah pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa, sakit pun tidak ada yang peduli ya. Kita kerja di Hong Kong mati-matian untuk mereka, untuk keluarga. Setelah kita di Indonesia nggak ada yang peduli gitu. Harus ingat masa depan. Ini pelajaran juga sama aku, karena aku ini sama uang, sama keluarga tuh dulu los ditipu temen lah. Teman mau pinjem gini aku kasih, akhirnya nggak kembali ya, gini wes ya, nggak punya uang. Makanya aku harus berubah, sudah berubah lah. Aku ingin merubah hidupku sendiri, karena aku nggak ada yang membantu. Aku harus punya masa depan sendiri, karena anak-anak itu punya keluarga sendiri. Aku harus bisa menentukan hidup sendiri gitu ya. Pelajaran untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri, ambil positifnya dan buang negatifnya. Semuanya ini akan berjalan lancar jika kita sendiri bisa berpikir dengan jernih, tidak mendahulukan egonya. Untukmu Alfi, semoga kamu cepat sembuh dan semoga sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kamu dan semoga kamu panjang umur. Tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Alfi tentang ceritanya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di luar negeri.
Ini menjadi gambaran, ini menjadi pelajaran. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.